Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada siapapun teman-teman maupun dosen atau dokter yang sedang menyaksikan video saya pada hari ini. Dan di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali rangkuman yang sudah saya buat mengenai BMS 2 yang sudah saya dan teman-teman lewati di semester 2 ini. Adapun 3 topik yang sudah menjadi bahan pembelajaran kita selama BMS 2 ini antara lain yang pertama itu adalah topik mengenai gastrointestinal dan faring. Lalu yang kedua ada sistem kardiovaskular dan yang ketiga ada sistem limfatik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik yang pertama yaitu gastrointestinal. Kita akan mempelajari mengenai oral cavity, lidah dan kelenjar ludah terlebih dahulu. Nah, untuk rongga mulut kita bisa lihat di sini ada gambarnya rongga mulut atau oral cavity. Adapun untuk batas depannya itu ada bibir, terus di batas belakang itu ada oropharyngeal isthmus, di batas atas itu ada palatum durum dan mole, terus di batas bawah itu ada lidah, dan di batas pinggir ada vestibulum. Nah, kita bisa ke slide selanjutnya. Nah, ada gambar mengenai oral cavity lagi. Di sini saya akan menerangkan beberapa penjelasannya. Situ kita bisa lihat ada frenulum pada gambar. Frenulum itu merupakan jaringan ikat yang menempel pada gusi anterior gigi dengan bibir. Adapun pharyngopalatine arch yang terletak di bagian belakang. Lalu ada palatoglossal arch yang terletak di bagian depan dan palatine tonsil yang terletak di antara keduanya. Untuk otot-otot pada oral cavity ini ada otot palatoglossus dan otot buccinator. Kita bisa lihat ya, itu ada lidahnya juga. Kita bisa lanjutkan ini. Nah, untuk lidah ini 2/3 anterior lidah ini halus karena terdapat papilla filiform. Dan untuk 1/3 posterior lidah ini kasar karena terdapat papilla palata. Batas di antara keduanya itu adalah circumvallata. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu ada otot intrinsik lidah. Untuk otot intrinsik lidah itu ada namanya otot palatoglossus yang berfungsi untuk mengangkat lidah, menggerakkan soft palate, dan setelah itu ada styloglossus, kita bisa lihat di sana ya. Styloglossus itu untuk mengangkat dan menarik lidah ke belakang, menempel di styloid brach. Lalu ada genioglossus yang berfungsi untuk menekan lidah ke bawah ya lebih khususnya, dan menarik ke anterior dari dagu ke lidah. Dan terakhir ada hyoglossus yang fungsinya juga untuk menekan lidah. Lalu setelah ada otot intrinsik, ada juga di lidah itu namanya otot intrinsik. Otot intrinsik itu yaitu superior longitudinal dan inferior longitudinal. Setelah itu ada vertikal dan transverse. Intrinsic muscle ini diinervasi oleh hypoglossal nerve dan keluar dari hypoglossal canal. Fungsinya juga untuk mengubah bentuk lidah. Berbeda dengan yang extrinsic muscle tadi, kalau otot extrinsic pada lidah itu untuk merubah posisi lidah pada mulut. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah ada otot-otot yang kita mempelajari mengenai kelenjar lidah. Kelenjar lidah itu ada 3, yaitu yang pertama ada parotid glands. Parotid glands itu yang bentuknya seperti piramida ya, memiliki ductus yang menembus permukaan luar masseter atau otot masseter dan masuk rongga mulut area molar 2 atas. Nervus glossopharyngeus ya, untuk saraf yang bekerjanya atau CN9. Lalu ada kelenjar submandibular yang bentuknya memanjang dan ada lipatan bermuara di area lingual gigi anterior bawah, dan untuk saraf yang bekerja itu nervus facial. Lalu ada sublingual yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Ductusnya itu banyak atau minor sublingual duct. Untuk saraf bekerja itu ada nervus facial atau CN8. Nah, kita bisa next ya untuk slide berikutnya. Untuk gastrointestinal tract ini sepertinya sama yang sudah kita jelaskan tadi ya. Di rongga mulut itu inervasi ya. Terus untuk sensoriknya nervus nasopalatinus, nervus lingualis, dan nervus bussalis. Untuk motoriknya itu nervus facialis. Itu kita lihat bisa lihat ada heart palate ya. Heart palate itu ada juga arteri di heart palate itu untuk greater palatine artery dan lesser palatine artery. Untuk inervasi di heart palate itu nasopalatine nerve atau CNV2. Lalu setelah ada heart palate itu ada soft palate namanya.
otot-otot soft palate itu yang pertama ada tensor veli palatini, terus ada levator veli palatini, yang ketiga ada palatopharyngeus, yang keempat ada palatoglossus, dan kelima ada musculus ovuli. Nah, setelah ada gastrointestinal, mari kita lanjut mengenai faring. Jelaskan mengenai faring ya. Untuk faring juga ini dibagi menjadi tiga, itu ada nasofaring, yaitu koneksi dengan nasal cavity, dan ada itu yang kedua ada orofaring, yaitu koneksi dengan oral cavity, dan yang ketiga itu ada laryngofaring yang merupakan koneksi dengan laring. Untuk muskuloskeletal strukturnya, bentuknya itu seperti half cylinder, menghubungkan rongga mulut, rongga hidung, dan esofagus. Lalu untuk batas superiornya itu ada base of the skull. Untuk batas inferiornya itu CV1 atau atlas and the top of esophagus. Untuk batas anteriornya itu ada attached to margins of nasal cavity, oral cavity, and larynx. Yalah, kita next ke slide selanjutnya. Itu ada lateral pharyngeal wall. Untuk lateral pharyngeal wall itu terbentuk dari otot rangka ya, dan terbagi menjadi dua, ada constrictor muscle atau sirkularnya dan longitudinal muscle yang vertikalnya. Lalu constrictor muscle itu bagian posteriornya bergabung dengan pharyngeal ruff, dan bagian anterior itu menempel dengan pterygomandibular ruff, styloid ligament, dan hyoid bone, oblique line thyroid cartilage, and cricoid cartilage. Lalu untuk pharynx constriction-nya swallowing ya, atau diinnervasi oleh vagus nerve atau CN10 CNX. Lalu untuk slide selanjutnya kita bisa lihat longitudinal muscle ya, otot longitudinalnya. Kita lihat ya, ada namanya stylopharyngeus itu oleh CN9 ya, sebagai untuk elevasi. Dia tuh nempel di pharyngotympanic tube. Lalu ada salpingopharyngeus itu oleh CN10 ya, dan itu untuk elevasi dan nempel di soft palate. Dan yang terakhir itu ada palatopharyngeus dan CN-nya itu CN9 dan sebagai elevasi dan closure oropharyngeal isthmus. Lalu fungsinya itu untuk membentukkan bolus sepanjang faring ke esofagus ya, bisa lihat jelas. Lalu untuk inervasi ya, ada juga itu namanya inervasi pada faring. Untuk inervasinya itu ada namanya gag reflex ya. Untuk gag reflex itu CNX itu untuk afferent dan CNX itu buat efferent. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai sistem kardiovaskular. Untuk slide pertama kita bisa lihat ya, di situ ada struktur jantung ya. Kita bisa lihat ada bentuk yang bergaris warna hijau itu ada pulmonary valve dan tricuspid valve, aortic valve, dan bicuspid valve. Jadi dia itu dibagi 4 ya. Terus ada juga 4 bilik ya, pada jantungnya ada atrium kanan, atrium kiri, dan ventricle kanan, ventricle kiri. Nah, setelah itu kita bisa lihat systemic and pulmonary circulation atau sirkulasi ya. Kita bisa lihat untuk ada tanda panah warna merah itu artinya kaya akan oksigen ya, darahnya itu kaya akan oksigen. Dan untuk berpanah warna biru itu artinya darahnya itu miskin akan oksigen atau sedikit oksigen. Nah, kita bisa lihat ya, dalam sistem kardiovaskular ini ada ini arterinya. Bisa lihat ada subclavian artery ya, terus itu ada external carotid artery, internal carotid artery. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai sistem limfatik. Pertama kita akan lihat slide pertama ya. Sistem limfatik itu adalah suatu organ terdapat pada makhluk vertebrata. Limfatik sistem itu juga meliputi saluran limfatik, lymph nodes, dan lymphoid organ atau tisu. Lymph nodes itu untuk menyaring cairan ya. Untuk kalau lymphatic vessels itu mengumpulkan cairan yang tidak terbawa untuk vena dan arteri. Lalu kita bisa lihat untuk slide selanjutnya, pembuluh limfa ya, pembuluh limfa atau lymph nodes itu 0,1 sampai 2,5 cm ya. Memiliki kapsul di tengah pembuluh limfa, mengandung limfosit atau makrofag pertahanan tubuh ya. Dan fungsinya itu untuk menyaring, menangkap, mendeteksi antigen asing. Dan yang terakhir itu ada flower dan pembuluh darah ya. Lalu kita lihat untuk lymph nodes ya. Lymph nodes itu untuk mendeteksi kanker ya, terkumpul di beberapa region atau mudah dipalpasi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf.
pada dosen teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua.